kiss my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2000. Salam olahraga sportif. Perkenalkan, nama saya Darwisa Sudiman Lubanggaul dengan NIM 61831111035 dari kelas PJGRB 2018. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan nanti, yaitu pada mata kuliah dasar-dasar ilmu kepelatihan. Nah, adapun penjelasan saya atau pemaparan saya yaitu di bab 4, yaitu dengan materi dasar-dasar metodologi pelatihan. Dasar-dasar metodologi latihan ini nantinya terbagi menjadi 4 topik, yaitu yang pertama prinsip-prinsip latihan, yang kedua beban latihan, yang ketiga tahapan latihan, dan yang keempat ialah sasaran latihan. Oke, baik, topik yang pertama ialah prinsip-prinsip latihan. Prinsip-prinsip latihan dalam olahraga yang harus diperhatikan oleh setiap yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Seperti yang dikuatkan oleh Harsono, bahwa latihan harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan, yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama ialah prinsip beban latihan. Yang dimaksud prinsip beban latihan ini ialah seberapa besar dan seberapa maksimal beban latihan yang harus dilaksanakan dalam melakukan prinsip-prinsip latihan tersebut. Yang kedua, perkembangan menyeluruh. Yang dimaksud perkembangan menyeluruh ini adalah suatu kemampuan ataupun pencapaian untuk menyeluruh dalam perkembangan prinsip-prinsip latihan dari seorang atlet ataupun pelatih tersebut. Dan yang ketiga ialah spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi ini, bahwa terjalinnya hubungan antara prinsip-prinsip latihan ini terhadap diri seorang atlet ataupun pelatih. Dan yang keempat ialah prinsip individualisme. Yang dimaksud dengan prinsip individualisme ini adalah bagaimana seseorang dapat menanamkan prinsip-prinsip latihan yang sangat maksimal, yang sangat besar di dalam pencapaian prinsip latihan tersebut. Dan yang kelima ialah intensitas latihan. Intensitas latihan ini sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu prinsip-prinsip latihan tersebut. Sehingga ketika melakukan prinsip-prinsip latihan tersebut harus memiliki prinsip, yaitu intensitas latihan. Dan yang keenam ialah kualitas latihan. Dengan berjalannya prinsip-prinsip latihan tersebut, maka seseorang itu harus membuat kualitas latihan, kemampuan saat latihan yang sangat besar dan juga maksimal. Yang ketujuh ialah variasi dalam latihan. Variasi dalam latihan ini sangat berpengaruh dalam menunjang berjalannya prinsip-prinsip latihan tersebut. Sehingga ketika variasi dalam latihan ini baik, maka prinsip dalam latihan tersebut juga terdorong dan juga berjalan dengan baik. Dan yang kedelapan ialah lama latihan. Yang dimaksud dengan lama latihan ini adalah seberapa lama ataupun seberapa besar dan juga bagaimana seseorang itu mampu membuat waktu dalam prinsip-prinsip latihan ini menjadi besar seperti itu, sehingga prinsip-prinsip latihannya terdorong dan berjalan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip latihan tersebut. Oke, topik yang kedua ialah beban latihan. Beban latihan atau disebut juga bahan latihan atau loading adalah suatu bentuk-bentuk latihan jasmani dan rohani atlet guna mencapai prestasi olahraga dalam seseorang. Di dalam beban latihan ini terbagi menjadi dua, yaitu beban luar dan juga beban dalam. Beban luar secara nyata dapat dilihat yaitu dari 3 aspek, yaitu yang pertama insentif latihan, yang kedua ialah volume latihan, dan yang ketiga lamanya latihan. Nah, ketiga aspek ini bisa dilihat beban luar, dan yang kedua ialah beban dalam. Beban dalam merupakan beban latihan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap fisiologis dan atlet.
Yang dimaksud beban dalam ini ialah tentunya ini berbanding terbalik dengan beban yang luar tadi. Bahwasanya beban dalam ini ialah suatu beban yang berasal dari diri seorang atlet ataupun berasal dari tubuh seorang atlet tersebut. Itulah yang dinamakan dengan beban dalam. Oke, topik yang ketiga ialah tahapan latihan. Nah, di dalam tahapan latihan ini terbagi menjadi 3 aspek juga, yaitu yang pertama nantinya persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir gerakan akhir. Nah, di dalam tahapan latihan ini unsur yang pertama ialah persiapan. Persiapan ini sangat dibutuhkan di dalam tahapan-tahapan latihan, di mana persiapan ini adalah suatu langkah-langkah awal yang harus dipersiapkan ketika melakukan tahapan latihan. Itulah yang dimaksud dengan persiapan. Nah, yang kedua ialah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini tentunya harus memiliki pelaksanaan yang sangat baik dan juga maksimal, sehingga ketika melaksanakan pelaksanaan yang baik maka tahapan latihan ini akan berjalan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan suatu pelaksanaan. Nah, dan yang terakhir yaitu gerakan akhir. Nah, dari topik ini, gerakan akhir yang dimaksud ialah suatu gerakan yang menjadi bagian akhir dalam proses latihan atau tahap akhir yang dilakukan dalam proses tahapan latihan. Itulah yang dimaksud dengan gerakan akhir. Sudah pada topik yang ketiga, tahapan latihan. Oke, topik yang terakhir yaitulah sasaran latihan. Sasaran utama latihan adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa tujuan ataupun sasaran dari latihan tersebut memiliki manfaat, yaitu untuk membantu atlet di dalam meningkatkan keterampilan dan prestasi yang sangat maksimal kepada seorang atlet tersebut. Misalnya seperti ini. Ketika atlet A yang dulunya dia mencapai prestasi yang minimum atau juga yang rendah, nah ketika dia membentuk suatu proses latihan dan juga tahapan-tahapan latihan yang baik dan juga maksimal, maka ketika dia melakukan hal tersebut berjalan dengan baik, maka otomatis prestasi yang didapatnya akan semakin maksimal dan juga semakin baik. Nah, dengan adanya proses latihan tersebut, maka memiliki yang namanya manfaat, yaitu untuk meningkatkan prestasi yang lebih maksimal lagi. Itulah yang menjadi sasaran latihan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sasaran latihan, yaitu untuk membantu atlet di dalam meningkatkan keterampilan dan juga prestasi yang lebih baik lagi. Itulah yang disebut dengan sasaran latihan. Oke, baik. Demikianlah pemaparan dan penjelasan saya, yaitu tentang dasar-dasar metodologi latihan di bab 4 ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Salam olahraga sportif.